Akan ada saat di mana mereka yang dulu menertawakanmu mulai terdiam, bukan karena kamu membalas, tapi karena kamu telah menjadi sesuatu yang tak mungkin mereka kendalikan lagi. Mereka takut, bukan karena kamu berubah menjadi sosok yang kasar, tapi karena kamu tak lagi butuh mereka untuk merasa cukup. Inilah kisah tentang dirimu yang bangkit, tentang kamu yang melakukan hal mustahil di saat semua orang berharap kamu gagal. Dan ketika mereka sadar bahwa kamu tak bisa dijatuhkan, mereka mulai mundur dalam diam. Dengarkan ini sampai akhir, karena mungkin diam-diam ini adalah kisahmu. Bab 1. Saat semua mengatakan tidak mungkin. Di saat pertama kali kamu mengutarakan niatmu, mereka tidak tertawa karena lucu, mereka tertawa karena tidak percaya. Pandangan mereka seolah berkata bahwa kamu sedang berhalusinasi, bahwa apa yang kamu pikir bisa kamu capai hanyalah mimpi anak kecil yang belum mengenal kerasnya dunia. Mereka membungkus cemoohan itu dengan senyum ramah dan kata-kata pedas yang disamarkan sebagai nasihat. Tapi kamu tahu, di balik nada suara itu ada ketakutan. Mereka takut bukan karena kamu lemah, mereka takut karena kamu cukup berani untuk membayangkan sesuatu yang lebih besar dari kandang kenyamanan mereka. Setiap langkahmu saat itu terasa seperti menantang realitas yang telah mereka bentuk bersama. Dan setiap kali kamu melangkah, mereka menyusun lebih banyak alasan kenapa kamu akan gagal. Kamu belum siap, kata mereka. Dunia tidak semudah itu. Tapi mereka lupa, kamu tidak berjalan untuk membuktikan sesuatu pada mereka. Kamu berjalan karena kamu tahu, jika kamu tidak mencoba menembus batas yang mereka tetapkan, kamu akan mati perlahan di dalam. Dunia mereka yang terbatas bukan tempat untuk jiwamu yang merindukan langit terbuka. Dan kamu tahu itu sejak awal. Namun kamu bukan tanpa rasa takut. Kamu bukan pahlawan yang tanpa keraguan. Ada malam-malam di mana kamu ingin menyerah. Ada pagi-pagi di mana kamu memandangi cermin dan bertanya, apa aku sudah gila? Tapi entah dari mana, suara itu datang lagi, pelan tapi pasti. Suara dari dalam dirimu sendiri, yang tidak berteriak tapi menggemakan satu kebenaran, bahwa hidup ini terlalu singkat untuk tunduk pada rasa takut yang diwariskan orang-orang yang menyerah terlalu cepat. Kamu bukan dari golongan itu. Kamu bukan jiwa yang bisa dijinakkan. Dan ketika kamu mulai mengambil langkah nyata, membangun dari puing-puing, menyusun dari nol, mereka mulai terdiam. Keheningan mereka bukanlah tanda persetujuan, tapi kegelisahan. Mereka mengamati dalam diam, menunggu kamu jatuh. Tapi kamu tidak jatuh seperti yang mereka kira. Kamu terluka, iya, tapi kamu terus berjalan. Dan setiap luka menjadi bukti bahwa kamu tidak lari dari kenyataan. Kamu menghadapinya, menguliti setiap ketakutan, dan menjadikannya kekuatan. Satu persatu, mereka mulai kehilangan bahan untuk menertawakanmu. Karena kamu tidak lagi bertarung untuk membuktikan siapa kamu sedang berubah menjadi siapa kamu sebenarnya. Sekarang lihatlah, lihat siapa yang mulai berbicara lebih pelan. Siapa yang mulai memilih kata dengan hati-hati ketika menyebut namamu. Mereka mulai sadar bahwa sosok yang dulu mereka kira akan tenggelam, kini berenang jauh melewati batas cakrawala yang tak pernah mereka dekati. Kamu telah menyentuh hal yang mustahil dan membuatnya mungkin. Dan itu adalah sesuatu yang lebih mengerikan daripada kegagalanmu. Karena kamu menjadi bukti hidup bahwa mereka sebenarnya juga bisa, tapi mereka terlalu takut untuk mencoba. Bab 2. Mereka tak siap melihatmu bangkit. Ketika kamu jatuh, mereka merasa nyaman. Bukan karena mereka jahat, tapi karena itu menguatkan narasi dalam kepala mereka bahwa kamu tidak lebih baik dari mereka. Bahwa kamu seperti mereka akan gagal, menyerah, lalu kembali ke barisan orang-orang biasa yang hidupnya dipandu rasa takut. Mereka bersimpati padamu dengan cara yang aneh, dengan sedikit senyum di sudut bibir, dengan tepukan yang seolah berkata, sudah kubilang. Tapi mereka tidak benar-benar peduli dengan lukamu. Mereka hanya lega karena selama kamu belum bangkit, dunia mereka masih aman. Namun kamu tidak tinggal di bawah sana. Kamu tidak menyukai tanah dan kamu tidak nyaman dalam posisi merangkak. Maka kamu berdiri meski kakimu goyah. Kamu bangkit meski hatimu masih robek. Dan saat kamu mulai melangkah lagi, sesuatu dalam diri mereka berubah.
Wajah mereka tak lagi penuh cemoohan. Kini ada sesuatu yang lain, keraguan dan ketakutan. Karena ternyata kamu bukan hanya bertahan, kamu tumbuh. Kamu bukan hanya pulih, kamu berkembang. Dan itu merusak keseimbangan semu yang selama ini mereka pegang erat. Bangkitmu tidak seperti film, tidak dramatis, tidak penuh sorak-sorai. Ia terjadi perlahan, diam-diam. Tanpa pengumuman, kamu hanya mulai berjalan lagi. Hari demi hari, langkah demi langkah. Tidak ada yang istimewa dari luar, tapi di dalam dirimu terjadi revolusi. Kamu tidak lagi sama. Kamu menjadi versi lain dari dirimu, versi yang mereka tidak kenal. Dan ketika seseorang berubah menjadi sesuatu yang tak bisa dikenali, ketakutan itu muncul. Karena kini mereka tak tahu bagaimana harus memperlakukanmu. Dulu mereka tahu celah-celahmu. Mereka tahu bagaimana membuatmu meragukan dirimu sendiri. Tapi sekarang, kamu tak lagi hidup dalam keraguan. Kamu belajar diam, mendengar, menatap, dan membalas bukan dengan kata-kata, tapi dengan perubahan. Dan perubahanmu bukan sekadar kemajuan, itu adalah metamorfosis. Kamu tidak sekadar pulih dari luka, kamu menciptakan tubuh baru, cara berpikir baru, dan arah baru. Dan setiap langkahmu menjadi pukulan pelan pada rasa puas diri mereka. Kini mereka berdiri di sisi jalan, memperhatikanmu lewat. Bukan lagi dengan rasa iba, tapi dengan rasa tak mengerti. Mereka takut, bukan karena kamu menjadi lebih keras, tapi karena kamu menjadi lebih hening. Diammu kini lebih tajam dari 1000 kata. Dan keheningan itu mengganggu, karena itu mengandung kekuatan yang tidak bisa mereka definisikan. Kamu telah bangkit, dan kebangkitanmu adalah ancaman bagi semua orang yang hidup dengan alasan-alasan lama. Bab 3. Ketika kamu tidak lagi membutuhkan pengakuan. Ada masa ketika pengakuan dari mereka adalah segalanya bagimu. Kamu ingin dipahami, dihargai, disorot. Kamu menunggu dengan sabar agar ada satu dari mereka yang melihat usahamu dan berkata, "Kamu hebat." Tapi hari itu tidak pernah datang. Yang datang justru ejekan halus, kritik yang dibungkus kekhawatiran, dan saran-saran pasif yang terdengar seperti pembatas. Kamu haus akan pengakuan, dan karena itu, kamu menjadi mudah dipatahkan. Tapi waktu, luka, dan kesendirian punya cara sendiri untuk mengajari seseorang tentang harga dirinya. Sampai akhirnya kamu menemukan satu pelajaran paling penting. Kamu tidak butuh izin dari mereka untuk jadi luar biasa. Ketika kamu berhenti meminta untuk dilihat, kamu mulai melihat dirimu sendiri dengan cara yang baru. Tak lagi sebagai korban, tapi sebagai ciptaan yang utuh. Tak lagi mencari sorotan, tapi justru tumbuh subur dalam bayang-bayang. Di sanalah kekuatanmu dibentuk, bukan di atas panggung, tapi di balik layar. Sementara mereka sibuk membuktikan diri lewat pencitraan, kamu membuktikan diri lewat proses. Dan diam-diam, kamu berkembang. Tak butuh tepuk tangan, tak butuh pujian, karena kamu akhirnya paham menjadi luar biasa bukan soal disorot, tapi soal setia pada jalan yang sunyi. Ketika seseorang tidak lagi lapar akan pengakuan, dia menjadi bebas. Bebas dari rasa takut akan penolakan. Bebas dari sandera harapan orang lain. Dan kebebasan itu menakutkan bagi banyak orang. Karena kamu tak lagi bisa dikendalikan. Kamu tidak lagi mengikuti gelombang karena kamu telah jadi lautmu sendiri. Dan laut tidak meminta untuk disukai, ia hanya mengalir luas dan dalam. Mereka mulai gelisah bukan karena kamu menyerang, tapi karena kamu tidak lagi membutuhkan mereka sebagai pusat duniamu. Kamu keluar dari orbit mereka, dan itu membuat dunia kecil mereka terasa semakin kecil. Anehnya, saat kamu tak lagi mencari pengakuan, pengakuan mulai datang. Tapi kamu sudah berubah. Kamu tak lagi menginginkannya. Kata-kata yang dulu kamu impikan kini terasa kosong. Senyuman mereka yang dulu kamu kejar kini terasa terlambat. Dan kamu sadar bahwa pencapaian sejati bukan saat mereka akhirnya mengakuimu, tapi saat kamu tak peduli lagi apakah mereka mengakuimu atau tidak. Kamu telah sampai pada kedewasaan batin yang tidak bisa dibeli, hanya bisa dicapai melalui perjalanan yang sunyi dan menyakitkan. Kini kamu berjalan dengan langkah yang mantap, tak lagi menoleh ke belakang untuk memastikan ada yang memperhatikan. Karena kamu telah menjadi pribadi yang tahu nilainya sendiri.
Dan ketika seseorang tahu nilainya sendiri, dunia akan belajar menyesuaikan. Mereka melihatmu sekarang dengan rasa segan yang tak mereka pahami sepenuhnya. Mereka tak tahu kapan tepatnya kamu berubah. Tapi yang jelas, kamu bukan lagi orang yang pernah mereka abaikan. Dan itulah kenapa mereka mulai takut. Bab 4. Diammu kini lebih nyaring dari 1000 teriakan. Dulu kamu berbicara banyak, menjelaskan segalanya. Kamu berusaha keras meyakinkan mereka bahwa apa yang kamu lakukan bukan sekadar mimpi kosong. Kamu menafsirkan setiap langkahmu, membela setiap keputusanmu, dan menjawab setiap keraguan yang mereka lontarkan. Tapi semua itu tidak mengubah apapun. Mereka tetap tidak melihat. Tidak karena kamu tak jelas, tapi karena mereka memilih untuk menutup mata. Dan kamu pun akhirnya belajar. Tidak semua hal harus dijelaskan. Kadang satu-satunya jawaban terbaik adalah diam dan terus berjalan. Keheninganmu hari ini bukan tanda bahwa kamu lemah. Ia adalah bentuk dari kendali. Kendali atas emosi, atas waktu, dan atas energi. Kamu sudah melewati fase ingin dimengerti. Dan kini kamu tinggal di wilayah tenang, di mana kamu tidak lagi punya kewajiban untuk membuktikan apapun pada siapapun. Suaramu sekarang tidak datang dari mulut, tapi dari tindakan. Dan tindakan itu berbicara lebih jujur dari 1000 kalimat. Saat kamu berbicara, mereka bisa menyangkal. Tapi saat kamu membuktikan, mereka hanya bisa menunduk. Kini, setiap langkahmu adalah pernyataan. Setiap keputusanmu adalah deklarasi. Kamu tidak butuh podium karena kamu telah menjadi panggungnya sendiri. Kamu tidak butuh mikrofon karena hidupmu kini bersuara lebih lantang dari retorika siapapun. Dan yang paling menyakitkan bagi mereka adalah ketika mereka mulai sadar bahwa kamu tidak lagi peduli pada pandangan mereka, bahwa kamu bahkan tidak membenci mereka, karena kamu telah terlalu jauh untuk menoleh dan terlalu dalam untuk diseret kembali. Mereka mulai panik dalam diam, bukan karena kamu mengancam, tapi karena kamu terus tumbuh tanpa meminta izin. Mereka tak tahu bagaimana cara menghadapimu lagi, karena senjata mereka tak mempan pada orang yang telah berhenti menjadikan validasi sebagai bahan bakar. Ketika kamu dulu diam karena bingung, mereka merasa di atas angin. Tapi ketika kamu kini diam karena kamu tahu arahmu, mereka merasa kecil. Karena ternyata kamu bukan hanya bangkit, tapi kamu telah menjadi seseorang yang tak bisa dikendalikan. Dan dalam dunia yang bising, di mana semua orang berlomba berbicara, kamu memilih untuk diam dan menang. Diammu kini lebih nyaring dari kritik mereka, lebih menusuk dari fitnah yang mereka susun. Karena diam orang yang berdaya bukanlah kekosongan, tapi kedalaman. Dan kedalaman itulah yang tak bisa mereka lawan. Kini dalam senyapmu yang kokoh, mereka mendengar suara paling menakutkan, kenyataan bahwa kamu tak butuh mereka untuk menjadi hebat. Bab 5. Jalan sunyi yang membuatmu tak terkalahkan. Di tengah keramaian, kamu memilih kesendirian. Bukan karena kamu membenci manusia, tapi karena kamu tahu, tidak semua yang ramai itu menguatkan, dan tidak semua yang sepi itu melemahkan. Jalan yang kamu tempuh mulai membawamu menjauh dari pertemanan palsu, dari percakapan hampa, dan dari koneksi yang hanya muncul saat kamu jatuh. Kamu mulai menyadari bahwa kesendirian bukanlah kutukan, ia adalah ruang. Ruang untuk menyusun ulang dirimu, memulihkan jiwa, dan mendengar suara hatimu tanpa gangguan. Dan saat kamu masuk lebih dalam ke dalam sunyi itu, kamu bertemu seseorang yang selama ini kamu abaikan, dirimu sendiri. Dalam sunyi itu kamu belajar membedakan mana yang benar-benar bernilai dan mana yang hanya kebisingan emosional. Kamu mulai memilah bukan karena kamu sombong, tapi karena kamu lelah memberi ruang bagi yang hanya datang untuk meragukan. Kamu menyaring bukan untuk menjauh dari dunia, tapi agar kamu bisa menyatu kembali dengan dunia dalam versi terbaik dari dirimu. Dan proses itu sangat sepi, sangat asing, tapi sangat murni. Di sana kamu tidak bisa berpura-pura kuat. Kamu menangis di dalam, kamu marah tanpa suara. Tapi justru dari situlah muncul kekuatan yang tak bisa diberikan oleh sorakan luar. Banyak yang mengira kamu menghilang, padahal kamu sedang membangun sesuatu yang mereka tak bisa lihat. Bukan rumah dari batu dan semen, tapi pondasi batin yang tak akan goyah meski diterpa badai. Di
Di balik ketidakhadiranmu di panggung mereka, kamu sedang membentuk kerajaan dalam jiwamu sendiri. Dan saat kamu kembali, kamu tidak lagi datang sebagai seseorang yang butuh tempat. Kamu datang sebagai seseorang yang adalah tempat itu sendiri. Tak butuh pengakuan, tak butuh kursi kehormatan. Karena kamu telah menemukan kehormatan yang tidak bisa diambil oleh siapapun, keutuhan dalam dirimu. Itulah yang membuatmu tak terkalahkan. Bukan karena kamu tak bisa dikalahkan secara fisik, tapi karena mereka tidak tahu bagaimana cara menghancurkan seseorang yang telah melalui kehancurannya sendiri dan tetap hidup, seseorang yang telah duduk dengan kesakitannya dan tak lagi takut padanya. Mereka bisa memfitnahmu, menjauh darimu, meremehkanmu, tapi mereka tak bisa menyentuh pusatmu lagi. Kamu sudah terlalu dalam untuk disentuh oleh luka-luka kecil, dan di sanalah letak ketakutan mereka yang paling nyata. Karena orang yang berjalan sendirian dan tidak kehilangan arah adalah orang yang paling mereka khawatirkan. Dia tidak terikat, dia tidak tergantung, dia tidak bisa ditarik kembali ke pola yang lama. Kamu kini adalah bahaya bagi keteraturan palsu yang mereka ciptakan. Bahaya bukan karena kamu menyerang, tapi karena kamu menunjukkan bahwa ada cara lain untuk hidup, dan cara itu berhasil. Dan yang paling menyakitkan bagi mereka adalah kamu mencapainya tanpa bantuan mereka, tanpa restu mereka, tanpa arahan mereka. Kamu menempuh jalan yang mustahil dan menang. Bab 6. Mereka takut karena kamu tak lagi bisa dikendalikan. Dulu mereka merasa nyaman karena mereka tahu celahmu. Mereka tahu bagaimana caramu bereaksi, bagaimana kamu bisa dibuat ragu hanya dengan satu kalimat yang menusuk. Mereka tahu titik lemahnya hatimu, yaitu keinginan untuk diterima, keinginan untuk disukai, keinginan agar dianggap cukup. Dan mereka bermain di sana, perlahan, halus, tanpa terlihat mencolok. Mereka membentukmu menjadi sesuatu yang mudah dikendalikan. Bukan dengan paksa, tapi dengan narasi-narasi kecil yang membuatmu merasa bahwa dirimu tak akan bisa hidup tanpa mereka. Tapi semua itu berubah saat kamu mulai bertanya, apa benar aku harus terus bergantung pada pandangan mereka? Saat kamu mulai meragukan narasi yang mereka tanamkan sejak lama, sesuatu dalam dirimu retak. Bukan retak yang menghancurkan, tapi yang membebaskan. Kamu mulai mempertanyakan suara-suara luar yang dulu kamu anggap suci. Dan dari pertanyaan, itulah kamu mulai membangun pemahaman baru tentang siapa dirimu sebenarnya. Kamu tak lagi mengikuti irama mereka. Kamu membuat iramamu sendiri. Dan ketika kamu berubah, mereka panik. Karena kontrol mereka hilang. Kini kamu tak lagi menjawab semua pesan. Tak lagi tersenyum hanya untuk menyenangkan. Tak lagi mengangguk ketika batinmu berteriak, tidak. Kamu memilih diam. Kamu memilih batas. Dan batas-batas itu membuat mereka marah. Bukan karena kamu salah, tapi karena kamu tidak lagi bisa ditekan seperti dulu. Kamu telah menjadi pribadi yang berdiri tegak, dengan prinsip yang tidak goyah, hanya karena ombak sosial datang menggulung. Kamu memilih integritas, dan integritas adalah senjata yang menakutkan bagi orang yang hidup dari manipulasi. Sekarang mereka berbicara di belakang. Mereka menyebutmu berubah, dingin, tak setia kawan. Tapi diam-diam mereka kagum dan juga takut. Karena kamu telah lepas dari kekuasaan tak terlihat yang dulu mereka pegang atas dirimu. Kamu tidak lagi mudah dikendalikan lewat rasa bersalah. Tidak lagi bisa dibungkam dengan rasa takut ditinggalkan. Kamu telah menghapus ketergantungan yang membuatmu mudah diatur. Dan dalam dunia yang penuh kepalsuan, kemandirian seperti itu adalah ancaman besar. Mereka kini sadar bahwa kamu bukan lagi bagian dari sistem kecil mereka. Kamu bukan pion, kamu bukan penonton, kamu adalah pembuat arah, penentu nada. Dan yang paling menyakitkan bagi mereka, kamu tidak membenci mereka. Kamu hanya tidak lagi butuh mereka untuk menjadi utuh. Dan seseorang yang utuh, seseorang yang berdiri sendiri tanpa bersandar, adalah orang yang tak bisa dipaksa tunduk. Itulah yang mereka takutkan. Kamu telah menjadi bebas, dan kebebasan sejati selalu membuat mereka yang terikat menjadi gelisah. Bab 7. Kamu tidak membalas, tapi mereka tetap kalah. Ada kekuatan yang hanya dimiliki oleh mereka yang pernah terluka,
tapi tidak memilih untuk melukai kembali. Kamu punya peluang untuk membalas. Kamu tahu rahasia mereka, kamu tahu kelemahan mereka, dan kamu tahu betapa mudahnya menghancurkan mereka dengan satu langkah kecil, kata yang tajam, sikap yang dingin, atau keputusan yang mengabaikan. Tapi kamu tidak melakukannya. Bukan karena kamu takut, justru karena kamu tidak ingin menjadi seperti mereka. Dan pilihan itu, di tengah godaan untuk membalas adalah kemenangan yang tidak bisa dipahami oleh hati yang masih penuh dengan dendam. Mereka pikir kamu akan membalas. Mereka menunggu, menanti kehancuran yang mereka yakini akan kamu timbulkan. Tapi kamu justru memilih diam. Kamu memilih melangkah tanpa membawa dendam dalam bebanmu. Dan ketika kamu terus berjalan tanpa menoleh, mereka mulai gelisah. Karena ternyata kamu tidak memerlukan kehancuran mereka untuk merasa menang. Kemenanganmu berasal dari kebangkitanmu, bukan dari kehancuran orang lain. Dan dalam dunia yang lapar akan balas dendam, itu adalah kekuatan paling asing dan paling menakutkan. Diammu bukan tanda menyerah, diammu adalah tanda kamu telah selesai dengan fase membuktikan. Kamu tidak hidup untuk membalas, kamu hidup untuk bertumbuh. Dan pertumbuhan itu adalah hukuman paling halus, tapi paling menyakitkan bagi mereka yang pernah meremehkanmu. Mereka melihatmu sekarang, bukan sebagai musuh, tapi sebagai cermin. Cermin dari kemungkinan bahwa mereka salah. Salah menilai, salah memperlakukan, salah bersikap. Dan tidak semua orang sanggup menatap cermin yang memperlihatkan kesalahan mereka sendiri. Kamu tidak mengubah mereka dengan kemarahan. Kamu mengubah mereka dengan ketenangan, dengan konsistensi, dengan keputusan untuk tetap berjalan di atas nilai-nilai yang kamu pilih sendiri. Bukan karena tekanan atau tuntutan. Dan mereka akhirnya kalah. Kalah bukan karena kamu menyerang, tapi karena kamu tak ikut dalam permainan mereka. Kalah bukan karena kamu menghancurkan mereka, tapi karena mereka menyadari kamu tidak bisa dijatuhkan dengan cara lama. Dan itu menghancurkan lebih dalam dari serangan manapun. Dan disitulah letak keunggulanmu. Kamu menang dalam senyap. Tanpa perlu sorak-sorai, tanpa perlu menginjak siapapun. Kamu menang karena kamu memilih menjadi manusia seutuhnya. Meski pernah diperlakukan seperti bukan siapa-siapa. Kamu tidak perlu panggung untuk merayakan kemenangan itu. Karena kamu tahu bahwa kemenangan terbesar adalah ketika kamu tidak kehilangan hatimu, meski seluruh dunia mencoba merusaknya. Dan hari ini, mereka tahu itu. Mereka kalah, dan kamu tidak perlu menyebutkannya, karena diammu telah mengatakannya jauh lebih keras dari teriakan mereka. Bab 8. Ketika kamu menolak menjadi versi mereka tentukan. Sejak awal, mereka sudah menyiapkan cetakan untukmu. Bentuk yang mereka anggap pas, aman, dapat diterima. Kamu boleh berhasil, tapi jangan lebih dari mereka. Kamu boleh berpendapat, asal tidak mengganggu kenyamanan mereka. Mereka menciptakan versi ideal darimu, lalu menuntutmu untuk masuk ke dalamnya. Bahkan ketika kamu harus menghancurkan dirimu sendiri agar bisa muat. Tapi kamu mulai menyadari bahwa menjadi siapapun yang bukan dirimu adalah bentuk pengkhianatan paling sunyi. Kamu menolak. Dan penolakan itu adalah awal dari kebebasan yang menyakitkan, namun mutlak. Menolak menjadi seperti yang mereka mau, bukan berarti kamu keras kepala. Justru itu tanda bahwa kamu mengenal dirimu lebih dalam dari siapapun. Kamu tahu mana suara hatimu, mana yang hanya gema dari ekspektasi luar. Dan untuk pertama kalinya, kamu mendengarkan suaramu sendiri lebih kuat dari suara siapapun di sekitarmu. Itu bukan langkah yang mudah, karena untuk menjadi dirimu sendiri, kamu harus kehilangan banyak hal. Penerimaan, pujian, bahkan cinta yang bersyarat. Tapi kamu sadar, lebih baik kehilangan semua itu daripada kehilangan jati dirimu sendiri. Mereka bilang kamu berubah, padahal yang berubah hanyalah jarak antara topeng dan wajahmu. Dulu kamu hidup untuk disukai, sekarang kamu hidup untuk setia pada panggilan batinmu. Dan mereka tidak suka itu, karena semakin kamu menjadi dirimu sendiri, semakin mereka merasa kecil. Karena kamu bukan hanya menolak cetakan mereka, kamu juga membuat mereka sadar bahwa mereka sendiri hidup dalam cetakan yang tak pernah mereka pertanyakan. Dan keberanianmu menjadi bentuk penghakiman diam bagi hidup mereka yang selalu ingin aman.
Semakin kamu setia pada jati dirimu, semakin terang kamu bersinar. Bukan karena kamu ingin mengalahkan siapapun, tapi karena kamu akhirnya menyatu dengan dirimu sendiri. Dan sinar itu menyilaukan mereka yang belum siap melihat ke dalam. Mereka akan bilang, kamu terlalu berbeda, terlalu keras, terlalu aneh. Tapi kamu tahu, itu bukan penilaian, itu ketakutan. Ketakutan bahwa keberadaanmu saja cukup untuk mengguncang sistem nyaman yang mereka bangun. Karena satu orang yang bebas, cukup untuk membuat 1000 orang yang terikat merasa goyah. Dan hari ini, kamu berdiri, mungkin sendiri tapi tidak kosong. Mungkin sunyi tapi tidak ragu. Kamu bukan versi yang mereka harapkan. Kamu adalah versi yang kamu bentuk dengan darah, waktu, dan keberanian. Dan versi itu lebih kuat dari segala label yang pernah mereka coba sematkan padamu. Mereka takut. Karena kamu telah menjadi sesuatu yang tidak bisa mereka kontrol, tidak bisa mereka definisikan, tidak bisa mereka runtuhkan. Kamu telah menjadi kamu, seutuhnya, tanpa kompromi. Dan itulah kekuatan yang tak bisa mereka terima, tapi tak bisa mereka abaikan. Bab 9. Mereka terdiam karena kamu menyentuh wilayah yang mereka takut jelajahi. Kamu tidak sedang menunjukkan kekuatan fisik, kekayaan, atau status sosial. Yang kamu tunjukkan lebih sunyi, lebih dalam, dan lebih menakutkan. Kamu menunjukkan keberanian untuk masuk ke wilayah batin yang banyak orang hindari seumur hidup mereka. Kamu duduk bersama rasa sakitmu, menatap ketakutanmu tanpa berpaling, dan menggali lubang terdalam dalam jiwamu hanya untuk menemukan cahaya di dasar yang tak terduga. Dan keberanian seperti itu bukan hanya langka, tapi juga membuat mereka yang menontonnya merasa telanjang. Karena apa yang kamu hadapi adalah sesuatu yang selama ini mereka hindari. Kamu menolak distraksi, menolak bersembunyi di balik sibuk, menolak melupakan dirimu sendiri demi agar hidup tampak baik-baik saja. Kamu menyelami luka bukan untuk terus menangis di dalamnya, tapi untuk memahami bentuknya, asal-usulnya, dan mengakhiri daurannya. Dan saat kamu keluar dari proses itu, kamu tak lagi menjadi orang yang sama. Kamu bukan hanya sembuh, kamu menjadi sumber sembuh itu sendiri. Dan itu membuat banyak orang diam karena mereka tahu mereka belum pernah melakukannya. Dan lebih dari itu, mereka belum siap melakukannya. Apa yang membuatmu begitu menakutkan bukan karena kamu keras, tapi karena kamu telah melembut di tempat yang mereka bahkan tak sanggup sentuh. Kamu telah mengampuni orang-orang yang tidak pernah minta maaf. Kamu telah memeluk versi dirimu yang dulu mereka hina. Kamu telah berdamai dengan bagian terdalam dari batinmu yang dulu mereka anggap lemah. Dan itulah yang membuat mereka tak punya lagi kendali. Karena kamu tidak lagi berperang melawan dirimu sendiri. Kamu telah menyatu, dan seseorang yang utuh dari dalam tak bisa dihancurkan dari luar. Mereka mulai memperhatikanmu diam-diam. Menyimak caramu bicara, mengamati caramu diam. Mereka mulai sadar bahwa apa yang kamu lakukan bukan pencitraan, bahwa kamu tidak memakai baju kebaikan, kamu tumbuh dari dalamnya. Mereka tidak mengerti caramu berpikir, karena kamu tidak berpikir dalam kerangka ketakutan seperti mereka. Kamu tenang, tapi jelas. Kamu diam, tapi dalam. Kamu sederhana, tapi kokoh. Dan dalam dunia yang gemar tampil gemerlap, kehadiran seperti itu adalah anomali yang membingungkan. Kamu telah masuk ke ruang yang tidak mereka pahami, ruang batin, ruang sunyi, ruang transformasi. Dan justru karena kamu tidak takut berjalan sendirian di dalamnya, kamu telah menemukan kekuatan yang tak bisa diberikan oleh validasi luar. Mereka tidak tahu bagaimana menjangkaumu lagi, karena kamu telah melampaui ranah yang mereka kuasai. Dan disitulah kamu menang, bukan karena kamu mengalahkan mereka, tapi karena kamu berani pergi lebih dalam. Dan dalam kedalaman itu, kamu temukan dirimu. Dirimu yang tak tergantikan. Dirimu yang tak bisa mereka lawan, karena mereka bahkan belum pernah ke sana. Bab 10. Kini mereka menunduk karena kamu tidak lagi mencari pengakuan. Dulu kamu mencari pengakuan seperti anak kecil mencari wajah ibunya di tengah keramaian. Setiap langkah, setiap pencapaian, kamu angkat tinggi-tinggi, berharap ada yang melihat, memahami, atau sekadar berkata, kamu cukup. Tapi kini kamu tahu, tidak semua orang butuh melihat,
Tidak semua pujian membuat kuat, tidak semua sorak adalah tanda cinta. Sekarang, kamu berjalan bukan untuk mereka, tapi karena itulah jalurmu. Dan di titik itulah mereka mulai menunduk. Bukan karena kamu memaksa mereka, tapi karena mereka tahu kamu telah menemukan tempatmu dan tempat itu tidak butuh tepuk tangan siapa-siapa. Ketika kamu berhenti mencari pengakuan, kamu justru menjadi sosok yang tak bisa diabaikan. Kamu tidak berisik, tapi kehadiranmu terasa. Kamu tidak pamer, tapi langkahmu berdampak. Karena kamu tidak lagi bergerak untuk membuktikan, kamu bergerak karena itulah dirimu. Dan keaslian itu tidak bisa dipalsukan, tidak bisa ditiru, dan tentu tidak bisa dibantah. Mereka yang dulu meremehkanmu, kini melihat dengan bingung bagaimana seseorang yang dulu mereka anggap kecil, kini menjadi sebesar ini tanpa mereka sadari. Kamu tidak menuntut tempat di meja mereka. Kamu membangun mejamu sendiri. Kamu tidak memohon untuk diundang ke dalam lingkaran mereka. Kamu menciptakan ruang yang membuat mereka bertanya-tanya, bagaimana bisa kamu tumbuh sejauh ini tanpa mereka? Dan jawabanmu hanya satu, karena kamu berhenti menyembah validasi luar dan mulai menanam benih nilai dari dalam. Kamu bukan sedang melawan siapapun. Kamu hanya sedang setia pada jalanmu, pada prinsipmu, pada versi dirimu yang tak dibentuk oleh ketakutan. Kini kamu melihat mereka, dulu yang tertawa, dulu yang mencibir, dulu yang berjalan menjauh, tapi tidak lagi dengan dendam. Kamu melihat mereka dengan kasih, karena kamu tahu mereka takut. Takut pada versi dirimu yang tidak lagi bisa mereka bentuk. Takut pada pertumbuhanmu yang tidak bisa mereka klaim. Dan kamu tidak butuh mereka mengakui apapun, karena di dalam dirimu tidak ada lagi yang perlu dibuktikan. Tidak ada lagi ruang untuk menjelaskan, hanya ada ruang untuk hidup. Dan hidup dalam bentuk paling jujur dan murni adalah kemenangan itu sendiri. Dan inilah akhir dari perjalanan ini, atau mungkin awal dari perjalanan yang lebih sunyi, lebih dalam, lebih sejati. Ingat ini, kekuatanmu bukan pada amarahmu, tapi pada ketenanganmu saat kamu tahu kamu bisa menghancurkan, tapi memilih untuk membangun. Kemenanganmu bukan karena kamu lebih tinggi dari mereka, tapi karena kamu tidak lagi ingin dibandingkan. Dan kebebasanmu bukan karena kamu tak lagi sendiri, tapi karena kamu berdamai dengan kesendirian itu. Maka teruslah melangkah, tidak perlu cepat, tidak perlu dilihat, karena yang berjalan dalam kebenaran batin tak pernah benar-benar sendiri. Kamu tak lagi berisik, tapi semua mulai memperhatikan. Kamu tak lagi mengejar, tapi mereka mulai kehilangan. Inilah kekuatan dari seseorang yang berdamai dengan dirinya sendiri, yang tidak butuh pengakuan karena telah mengenali nilainya sendiri. Dan ketika dunia tak bisa lagi menundukkanmu, karena kamu sudah berdiri tegak di dalam, maka kamu telah menang. Bukan di atas orang lain, tapi di atas dirimu yang lama. Kini, jalanmu terbuka, jangan lagi menoleh ke belakang, kecuali untuk bersyukur. Dan bila suatu saat dunia mempertanyakan bagaimana kamu bisa sampai sejauh ini, tersenyumlah, karena mereka tak pernah benar-benar tahu seberapa dalam luka yang kamu ubah menjadi cahaya.